Muksin yang meninggal dijadikan tumbal oleh bosnya sendiri, yang ternyata alhamdulillah bisa diselamatkan jiwanya, sukmanya, oleh guru supranatural atau spiritualnya itu, yaitu Pak Nurdin, yang kemudian akhirnya bisa diselamatkan, dan pesugihan itu berbalik kepada si pelakunya sendiri, yaitu Pak Kardi, bosnya Muksin, karena dia harus meregang nyawa sama seperti yang dialami oleh Muksin pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua, Lur? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Lur, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan bercerita tentang kisah misteri. Nah, tapi untuk kisah kali ini masih sama, berkaitan dengan pesugihan. Nah, tapi cerita kali ini adalah tentang penyelamatan seorang manusia yang dijadikan tumbal oleh majikan atau bosnya sendiri. Nah, tapi seperti biasa untuk nama dan tempat, setiap kali dalam saya bercerita, itu pasti saya samarkan. Karena demi untuk menjaga nama baik, privasi, dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah, ini sedikit penjelasan ya, Lur. Misalkan kan ada nih yang komen, Mas, kok selalu nama dan tempatnya ini disamarkan? Kenapa kok ceritanya tuh sendirian? Nggak manggil narasumber atau orang yang punya kisah pengalamannya. Nah, jadi gini ya penjelasannya, Lur. Nah, jadi setiap cerita yang saya bawakan itu ada yang memang kiriman dari seorang narasumber, yang dimana itu bisa saja pengalaman pribadinya, atau mungkin pengalaman dari teman, saudara, atau orang-orang terdekatnya. Nah, mereka semua narasumber kita ini kebanyakan itu minta untuk nama dan tempatnya itu disamarkan. Nah, alasannya itu tadi, karena menjaga privasi. Nah, kalau untuk mendatangkan narasumber sendiri, yaitu memang semua orang pasti pernah mengalami kejadian mistis atau misteri. Nah, tapi ketika kita memanggil seorang narasumber itu juga nggak mudah. Apakah orangnya itu bersedia atau enggak untuk diwawancara atau untuk menceritakan kisahnya di depan kamera terus dibagikan. Nah, itu kan nggak semua orang mau, Lur. Nah, makanya di sini, Lur, menurut mereka nih narasumber lebih baik mendingan dikirimin aja ceritanya. Nah, biar nanti saya yang menceritakan seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan karena memang ada yang bertanya seperti itu. Nah, jadi biar nggak, mohon maaf, biar nggak gagal paham ataupun salah paham. Nah, baiklah, kita lanjut lagi. Daripada bikin penasaran, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ini adalah kisah seorang laki-laki yang sebut saja namanya Muksin. Nah, Muksin ini adalah seorang pria yang mempunyai guru spiritual atau ya mungkin dulu guru ilmu kanuragan. Nah, sebelum si Muksin ini bekerja di sebuah perusahaan milik seseorang yang sebut saja namanya ini Pak Kardi. Nah, Pak Kardi ini bukan bos perusahaan PT yang gede, bonafit, enggak. Jadi bos perusahaan tapi home industry. Ya usaha kecil-kecilan lah. Nah, setelah si Muksin ini tumbuh dewasa, kemudian akhirnya punya anak, punya istri. Nah, jadi ya karena kebutuhan akhirnya si Muksin ini bekerja di tempatnya Pak Kardi. Nah, jadi ceritanya gini, Lur. Gara-gara sepotong roti, itu nyaris saja yang namanya Muksin itu kehilangan nyawa. Nah, jadi seperti ini, yang namanya Pak Kardi, beliau ini adalah seorang bos, pemilik perusahaan, home industry. Orangnya itu ya baik, sangat baik, malah ramah. Kepada karyawannya ini juga humble, suka ngasih-ngasih. Nah, jadi mungkin alasannya ya karena pada saat itu belum diketahui kan, ya mungkin agar karyawannya ini betah ikut kerja kepada Pak Kardi ini, sehingga perlakuannya Pak Kardi pun sangat baik terhadap para karyawannya. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Jadi setiap hari memang Pak Kardi ini selalu ngasih makanan. Kalau misalkan tengah hari tuh waktu istirahat dikasih makanan, ya entah itu roti atau buah-buahan, yang rokok ya dikasih rokok. Nah, termasuk si Muksin ini. Nah, ceritanya pada saat itu dia lagi bekerja kan sama teman-temannya karyawan yang lain. Nah, ceritanya Pak Kardi ini datang tuh, biasa ngasih makanan, roti, buah-buahan, ya rokok, segala macam, pokoknya banyak lah.
ngobrol-ngobrol sama karyawannya, gimana kerjanya, susah nggak, ada kendala nggak, kalau ada kendala bilang, apa keluhannya, ya layaknya bos aja gitu. Dan itu memang membuat semua karyawan itu nyaman bekerja sama Pak Kardi ini, termasuk si Muksin. Nah otomatis karena memang udah kebiasaan seperti itu kan nggak ada yang curiga, apakah ini makanan bener-bener memang buat dikasih ke karyawan atau memang ada tujuan di belakangnya, kan nggak tahu juga. Ya intinya mereka itu senang punya bos yang baik. Nah dimakanlah tuh semua makanan. Nah si Muksin itu memang lagi tanggung kan, lagi apa ya istilahnya tuh lagi megang kerjaannya. Nah jadi nggak langsung ngambil makanannya, jadi dia tuh belakangan. Nah setelah kerjaannya yang nanggung itu selesai, kemudian si Muksin gabung tuh sama teman-teman karyawan yang lainnya. Nah di situ ada Pak Kardi juga. Nah kemudian akhirnya di situ yang tersisa tinggal roti. Yang buah-buahan udah pada habis kan, udah pada diambilin tuh sama teman-teman yang lain. Ya udahlah roti nggak apa-apa, lumayan buat ganjel perut gitu kata si Muksin kan. Nah diambillah tuh rotinya, terus dimakan. Nah setelah dimakan ya biasa rasanya ya enak, sewajarnya roti. Nah tapi setelah dimakan habis, minum, tiba-tiba si Muksin ini ngerasa perutnya tuh nggak enak, sakit. Nah setelah dia bilang katanya perutnya sakit, Pak Kardi ada di situ. Nah Pak Kardi ini nanya, kamu kenapa nggak enak badan? Kalau emang kamu nggak enak badan, udah kamu istirahat aja gitu kan kata bosnya. Iya Sin, udah nggak usah kerja lagi, kamu udah mendingan pulang aja gitu kan kata teman-teman yang lain. Nah tapi si Muksin ini nggak merespon karena perutnya itu sakit. Nah kemudian keluar tuh keringat dingin dari seluruh badannya, mukanya pucat, badannya tuh panas banget, panas tinggi. Nah temennya kan panik dong, ini kenapa kok tiba-tiba kayak gini, padahal tadi baik-baik aja. Nah si Pak Kardi ini juga panik, entah paniknya itu karena pura-pura atau gimana. Pokoknya mereka yang ada di situ yang melihat kondisinya si Muksin ini, mereka semua panik. Nah akhirnya kata Pak Kardi ini kan, ya udah bawa ke rumah sakit aja kalau nggak ke klinik, biar dapat penanganan dari dokter gitu kan kata Pak Kardi. Ya udah akhirnya dibawa. Nah dari pihak keluarganya pun dikabarin tuh istrinya. Nah istrinya dikabarin sama salah satu temannya si Muksin. Nah istrinya ngabarin gurunya si Muksin, yang sebut saja namanya ini Pak Nurdin, guru spiritual, guru kanuragan dulu ketika si Muksin ini masih bujangan. Nah dikabarin kan, karena yaitu karena temannya Muksin ngabarinnya nggak tahu nih kenapa Mbak Muksin tiba-tiba kok perutnya sakit terus badannya panas tinggi. Nah itu kan istrinya kaget kan mendengar hal itu. Nah yang namanya punya guru spiritual kan mungkin saja ya udahlah siapa tahu nanti karena ngabarin Pak Nurdin terus dikasih air doa atau gimana buat ngobatin atau gimana lah, intinya buat syariat seperti itu kan, buat syarat. Nah setelah dikabarin ternyata Pak Nurdin merespon. Pak Nurdin itu punya feelingnya nggak enak. Ya udah kita ke sana bareng, kita susul di rumah sakit mana gitu kata Pak Nurdin ngomong ke istrinya si Muksin kan. Nah akhirnya setelah si Muksin ini dibawa ke klinik atau rumah sakit, nah si Pak Nurdin sama istrinya itu nusul, ketemulah di sana di sebuah rumah sakit lah taruhlah. Nah karena kondisinya Muksin ini memang udah apa ya nggak berdaya, udah lemes banget dan kondisi suhu panas tubuhnya itu kan tinggi banget. Nah dibawalah ke IGD. Nah sampai di IGD di rumah sakit tersebut itu nggak sampai dapat penanganan dari dokter, dapat penanganan medis itu nggak, ya paling cuma dicek doang. Nah di sini anehnya dokter, ya bukan aneh sih sebenarnya, mungkin itu apa ya perkiraan atau diagnosa dokter lah ya, bukan perkiraan sih. Jadi dokter itu yang jaga pada saat itu memvonis bahwa si Muksin itu sudah meninggal dunia, nggak bernyawa. Ya karena memang Muksin ketika sampai di rumah sakit memang udah nggak bisa apa ya, nggak bersuara, terus dari nafas juga udah kayak berhenti. Intinya ya layak wajar kalau dibilang Muksin ini udah nggak ada, udah meninggal. Nah istrinya ya spontan histeris dong. Yang namanya istri gimana sih melihat suaminya yang meninggal tiba-tiba kan. Padahal nggak ada riwayat tadi ketika berangkat kerja itu nggak enak badan, ngeluh, nggak ada sama sekali. Orang berangkat kerja itu ya sehat-sehat aja, baik-baik aja kayak biasanya. Nah kenapa kok tiba-tiba katanya sakit perut, terus demam tinggi, panasnya tinggi, terus akhirnya meninggal, kan juga kaget. Nah tapi di sini ada yang aneh, kan istrinya si Muksin itu kan nusul tuh sama Pak Nurdin kan, guru spiritualnya si Muksin. Nah jadi ketika sampai di sana, dokter itu ngomong, memvonis bahwa Muksin itu sudah meninggal dunia. Pak Nurdin itu menolak, enggak dok, ini Muksin murid saya belum meninggal.
Loh, belum meninggal gimana Pak? Ini udah diagnosa dokter. Dokter udah memastikan kalau yang namanya Pak Muksin ini memang sudah tidak bernyawa, tidak bisa diselamatkan lagi. Lebih baik dibawa pulang saja. Nah, akhirnya Pak Nurdin daripada di situ bersih tegang kan, ya udah bawa pulang aja. Nah, gitu kata Pak Nurdin kan. Nah, setelah jasadnya si Muksin itu dibawa pulang sama teman-temannya juga. Nah, Pak Kardi ini nggak ikut ke rumah sakit. Pak Kardi itu nunggu di rumah, di ini perusahaannya. Nah, setelah si Muksin dibawa pulang, nah di jalan itu Pak Nurdin ngomong, kata dokter Muksin sudah meninggal, tapi saya minta tolong nanti ketika sampai di rumah nggak usah bilang kalau Muksin ini meninggal. Loh, tapi Pak Nurdin kan kata dokter emang udah meninggal. Iya, saya tahu. Karena apa? Karena saya masih yakin kalau Muksin ini belum meninggal. Ini ada yang nggak beres. Begitu kata si Pak Nurdin ini kan. Pokoknya sampai di rumah jangan buru-buru di istilahnya kayak orang meninggal diulesi atau diapalah. Intinya biarin aja dulu. Karena saya masih punya keyakinan bahwa Muksin ini masih bisa diselamatkan. Nah, istrinya yang udah kejar, udah panik, sempat pingsan juga kan. Ya akhirnya gimana? Dia istrinya si Muksin ini itu ya merengek ke Pak Nurdin, Pak tolong Pak, bagaimana ini suami saya. Udah pokoknya kamu tenang. Mudah-mudahan nanti kita cari caranya, karena saya yakin suami kamu ini belum meninggal. Beneran Pak? Iya. Pokoknya kamu berdoa aja. Kamu jangan membuat situasi ini semakin panik. Ya kamu sedih, nangis wajar boleh, karena seorang suami kan. Tapi tolong kamu kondisikan. Kamu percaya saja sama saya yakin suami kamu belum meninggal. Begitu kata Pak Nurdin. Nah, akhirnya istrinya si Muksin pun agak sedikit lebih tenang kan. Percaya ke Pak Nurdin bahwa suaminya itu belum meninggal. Nah, terus kemudian ada salah satu orang yang nanya nih, temannya si Muksin ini kan yang nganterin ke rumah. Itu nanya ke Pak Nurdin, Pak, Bapak ini dengan dasar apa kok berani punya keyakinan bahwa Muksin ini belum meninggal, sedangkan dokter mengatakan Muksin sudah meninggal. Dan kalaupun belum meninggal, terus kenapa hal ini bisa terjadi? Begitu nanya ke si Pak Nurdin. Nah, akhirnya Pak Nurdin ini pun menjelaskan. Nah, Pak Nurdin ini jadi teringat pada suatu kejadian yang dimana dulu pernah beberapa tahun yang lalu itu ada salah seorang muridnya yang meninggal dengan cara yang tidak wajar, hampir sama seperti yang dialami oleh si Muksin. Nggak ada riwayat sakit, nggak ada keluhan sakit apapun, tapi tiba-tiba sakit, terus kemudian meninggal. Nah, itu kan aneh, dan ternyata memang itu pernah punya pengalaman Pak Nurdin tentang hal itu, dan nyatanya memang belum meninggal dunia. Nah, Pak Nurdin dengan dasar itu ciri-cirinya sama, ya karena juga Pak Nurdin ini kan punya kemampuan juga, jadi ya tahu sesuatu yang orang-orang awam, orang-orang biasa umum itu nggak tahu. Nah, jadi Pak Nurdin pada saat itu yang memang mata batinnya itu sudah terbiasa, sudah terlatih untuk melihat hal-hal yang gaib, yang di luar nalar, dan tahu kalau si Muksin ini meninggalnya tidak wajar, dan memang belum meninggal sebenarnya. Jadi Pak Nurdin itu melihat ada sekelompok demit atau setan, jin lah, siluman, yang dengan paksa merenggut atau merebut sukma atau jiwanya si Muksin. Nah, mereka itu lagi menarik-narik si Muksin itu kayak mau dibawa ke suatu tempat. Nah, jadi si Pak Nurdin itu melihat semua peristiwa itu dengan mata batinnya, dengan kemampuannya, dengan kelebihannya. Nah, keganjilan yang di luar nalar ini yang memang si Muksin itu katanya belum meninggal, itu akhirnya Pak Nurdin mempunyai kecurigaan dan bahkan cenderung yakin bahwa si Muksin itu adalah korban yang dijadikan tumbal oleh seseorang. Nah, tumbal untuk apa? Ya tumbal untuk pesugihan. Nah, sebenarnya Pak Nurdin ini sudah punya kecurigaan atau bahkan cenderung punya keyakinan bahwa Muksin itu dijadikan tumbal pesugihan oleh bosnya sendiri, yaitu Pak Kardi. Walaupun memang Pak Nurdin ini nggak mengatakan secara langsung bahwa siapa yang melakukan, itu enggak. Jadi Pak Nurdin itu hanya kayak pakai kisi-kisi doang gitu loh, kayak kode. Jadi seolah-olah melempar umpan pertanyaan. Maksudnya tadinya awalnya gimana? Nah, awalnya ditanya ke istrinya ketika berangkat apakah dia ngeluh sakit. Nah, ternyata jawaban dari istrinya si Muksin enggak. Berangkatnya juga kayak biasanya, sehat-sehat aja, ceria.
ya semangat seperti biasanya. Nah, terus nanya ke teman-temannya, apakah di kerjaan itu dia ngeluh sakit atau gimana? Enggak, Pak. Nah, itu sebenarnya umpan pertanyaan dari Pak Nurdin itu. Nah, akhirnya Pak Nurdin nanya, lah terus kalau memang tidak pernah mengeluh sakit, kenapa jadi seperti ini? Ya memang yang namanya mati, rezeki, jodoh, takdir itu udah diatur. Nah, tapi kan ini pasti ada prosesnya, ada rentetannya, ada peristiwanya, ada kejadiannya. Nah, itu seperti apa? Ya, akhirnya salah satu dari temannya si Muksin ini yang ikut nganter jasadnya si Muksin pulang, itu cerita, oh iya jadi gini Pak, ceritanya tadi tuh pas jam istirahat, kita semua ini kan sama Pak Kardi biasa dikasih makanan, yang rokok ya dikasih rokok. Nah, kita kan seneng dong, emang tiap hari seperti itu. Jadi nggak ada yang aneh. Nah, dikasih roti, buah-buahan, pokoknya segala macem lah. Nah, kita kan ngumpul tuh, kita makan semua, terutama buah-buahan nih yang seger kan. Akhirnya habis tuh, nah tinggal roti. Nah, si Muksin ini nggak bareng sama kita Pak. Jadi memang Muksin ini lagi tanggung pegang kerjaan. Karena memang Muksin ini kan rajin. Nah, setelah si Muksin ini selesai dengan pekerjaannya, akhirnya si Muksin ikut gabung sama kita. Nah, tersisa itu roti satu. Akhirnya dimakan sama si Muksin. Nah, setelah dimakan, ya awalnya nggak ada apa-apa Pak. Nah, ini tiba-tiba si Muksin itu ngeluh perutnya sakit. Nah, setelah perutnya sakit, kok katanya lemes. Nah, keringatnya tuh keluar semua Pak, keringat dingin. Nah, akhirnya kita kan panik, mukanya juga pucat. Nah, setelah kita tanya, si Muksin itu nggak jawab apa-apa, jadi cuma merintih kesakitan. Nah, pas kita pegang badannya tuh panas banget Pak, panas tinggi. Nah, makanya bos kita Pak Kardi itu menyarankan atau menyuruh malah untuk membawa si Muksin ini ke klinik atau ke dokter atau rumah sakit. Nah, setelah si Muksin ini akan dibawa ke rumah sakit, nah kita ngabarin istrinya. Nah, akhirnya istrinya Muksin sama bapak nusul ke rumah sakit. Nah, bapak lihat sendiri kan dokter bilang seperti apa, divonis sudah meninggal. Nah, ini gitu kata Pak Nurdin langsung. Maksudnya gimana Pak? Nah, ini yang yang membuat saya ini punya keyakinan bahwa si Muksin ini belum meninggal. Sebenarnya saya bertanya seperti itu agar kalian itu berpikir. Dan kalian kan tahu, Muksin nggak ada riwayat sakit. Iya ya Pak. Oh, atau jangan-jangan si Muksin ini keracunan makanan kali ya Pak. Bisa jadi seperti itu. Keracunan dari roti yang dia makan. Oh iya, karena kan kita nggak tahu juga roti itu udah kadaluarsa atau enggak. Nah, jadi mereka itu nggak ngeh. Nah, kenapa Pak Nurdin mengiyakan kalau si Muksin mungkin keracunan makanan? Ya kalau memang si Muksin ini meninggalnya jadi tumbal pesugihan dari majikannya lewat itu tadi, lewat sarana roti itu, ya sama aja kayak orang keracunan makanan, tapi beda, bukan racun, tapi tumbal pesugihan. Nah, bisa jadi seperti itu kata Pak Nurdin kan. Oh, tapi masa iya sih Pak? Kan bos kita Pak Kardi ini kan orangnya baik banget sama karyawannya, sama pekerjanya. Itu ya sayang, dan kita semua juga nyaman kok, bahkan Muksin sendiri juga nyaman betah kerja di situ. Masa iya setega itu sih Pak mengorbankan anak buahnya? Nah, mereka itu semua pada bingung. Nah, terus kata Pak Nurdin, saya itu tidak menuduh. Saya juga tidak mengarahkan kalian untuk menyangka bahwa bos kalian atau Pak Kardi ini si pelakunya, enggak. Saya cuma nanya, rentetan peristiwanya, kejadiannya itu seperti apa kok sampai Muksin mengalami hal seperti ini. Nah, begitu kata Pak Nurdin. Nah, karena keganjilan yang aneh, yang gak wajar yang dirasakan oleh Pak Nurdin, sehingga Pak Nurdin ini punya asumsi bahwa si Muksin ini memang dijadikan tumbal pesugihan, dan Pak Nurdin juga melihat dengan mata batinnya bahwa memang benar si Muksin ini lagi dibawa sama sosok beberapa makhluk halus demit yang menyeramkan. Dan faktor lain juga memang Pak Nurdin itu, mohon maaf nih dalam tanda kutip, itu memang banyak sekali mengenal dengan sosok-sosok gaib. Ya karena dengan kemampuannya itu sering berinteraksi. Ya kenal di sini maksudnya paham. Jadi makhluk ini seperti apa, karakternya bagaimana, apakah baik, apakah jahat, agak baik, agak jahat. Intinya tahu karena sering berhubungan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, jadi ternyata mereka ini adalah demit-demit atau setan-setan siluman penghuni sebuah tempat yang dimana tempat itu adalah lokasi atau tempat pemujaan yang biasa dilakukan
oleh seseorang untuk mencari pesugihan. Nah, jadi tempatnya itu ada di sebuah lereng gunung, maksudnya pegunungan, bukan gunung ya, pegunungan, mohon maaf. Nah, itu di situ ada sebuah lokasi yang dimana lokasi itu lokasi ya bisa dibilang keramat lah ya. Akan hal mistisnya itu kental banget dan memang dikenal dengan tempat pesugihan. Nah, itu jadi para dedemit, para siluman tersebut itu penghuni dari tempat itu. Itu menurut kesaksiannya dari Pak Nurdin berdasarkan yang dia lihat. Dan kata Pak Nurdin, mereka semua ini adalah iblis siluman dan mereka ini adalah tuan bagi si pelaku pesugihan. Nah, kenapa Pak Nurdin itu punya keyakinan seperti itu? Karena ya Pak Nurdin ini di dalam sepanjang perjalanan dalam dunia spiritualnya, itu Pak Nurdin memang mengenal banyak sekali jin, jenis-jenisnya, karakternya seperti apa yang tadi saya bilang. Rupanya juga apal. Nah, jadi yang salah di sini bukan sosok makhluk gaibnya sebenarnya. Yang salah itu manusianya yang melakukan pesugihan itu. Jadi si jin-jin atau siluman ini, mereka itulah yang didatangi oleh si pelaku pesugihan. Yang dimana ketika orang-orang atau manusia itu datang ke tempat tersebut, nah mereka itu melakukan perjanjian atau kontrak di situ. Kontrak apa? Kontrak gaib. Yaitu apa kaitannya? Tentang nyawa. Nyawanya manusia, yaitu tumbal. Nah, si pelaku pesugihan ini sama sekali nggak peduli dengan nyawa atau korbannya itu. Jangankan orang lain, muksin yang hanya sebatas sekedar pekerjanya, karyawannya, anak buah. Yang mungkin bagi Pak Kardi atau bosnya itu nggak berarti apa-apa. Ya karena yang namanya pesugihan itu bisa, tumbalnya itu bisa dari keluarga sendiri, anak, istri, orang tua. Apalagi si muksin yang nggak ada ikatan darah sama sekali. Nggak ada ikatan saudara, nggak ada ikatan keluarga. Statusnya cuma pegawai pekerjanya. Ya gampang lah, enteng. Nggak ada beban gitu loh, nggak ada beban batin pikiran. Ya udah, ini tumbalin aja nih si muksin, bawa dah. Kayak gitu gambarannya. Nah, jadi mereka manusia-manusia yang melakukan pesugihan itu, mereka itu kayak nggak punya beban menumbalkan manusia hanya untuk demi meraih kekayaan. Dan kekayaan yang sebenarnya itu semu, itu telah menyeret mereka terjebak di dalam kesesatan. Nah, sebenarnya Pak Nurdin itu melihat fenomena seperti ini itu ya sempat bingung juga, bimbang. Jadi Pak Nurdin itu melihat si muksin itu lagi lagi dipikul atau lagi ditandu atau lagi digotong di atas sebuah tandu itu. Nah, di dalam hatinya Pak Nurdin itu juga bertanya-tanya, apakah yang dilihat Pak Nurdin itu memang benar si muksin yang lagi digotong di atas tandu, yang diikat juga. Lah terus kenapa Pak Nurdin ini menjadi ragu? Padahal tadi dia mengatakan dia melihat sosok makhluk gaib itu membawa si muksin. Ya karena Pak Nurdin itu jadi kayak punya keraguan bahwa apa yang dia lihat itu adalah ilusi yang dibuat-buat oleh makhluk gaib. Karena yang namanya jin itu kan sukanya menipu daya. Nah, tapi tetap di situ Pak Nurdin bismillah yakin apa yang dia lihat itu benar. Akhirnya Pak Nurdin ini menerawang lagi kan, dan ketika diterawang dilihat ternyata benar, di situ memang sosoknya si muksin. Udah fix, Pak Nurdin punya keyakinan itu. Nah, di saat Pak Nurdin ini lagi bengong, lagi memikirkan hal tersebut, lagi terdiam, termangu, tiba-tiba datang seorang perempuan. Nah, siapakah perempuan itu? Beliau adalah istrinya Pak Nurdin, yang bernama Bu Asih. Nah, jadi Bu Asih, istrinya Pak Nurdin, itu tiba-tiba menepuk pundaknya Pak Nurdin dari belakang. Karena istrinya itu mengetahui bahwa suaminya ini lagi dalam kebimbangan, dalam kebingungan. Yaitu karena udah berhubungan dengan makhluk gaib, sehingga yaitu jebakan dari jin itu seperti itu. Ketika orang sudah meyakini sesuatu, terutama keyakinan dalam hal yang positif ya, nah itu kemudian digoyahkan lagi. Nah, saat itulah Pak Nurdin sedang mengalami hal itu. Nah, kemudian datang istrinya, menepuk pundaknya dan meyakinkan lagi Pak Nurdin. Pak, kok bengong? Iya Bu, gitu kaget kan Pak Nurdinnya. Ya udah Pak, sekarang cepat tolong dia, kasihan. Mumpung belum terlalu jauh, kata si Ibu Asih nih, istrinya Pak Nurdin.
Iya bu, iya bu, iya bu, gitu sambil tergagap-gagap Pak Nurdin ini menjawab pertanyaan atau perkataan dari istrinya itu, karena tadi kan lagi bengong dia. Nah akhirnya Pak Nurdin pun bersama istrinya Bu Asih, yang ternyata Bu Asih ini memang punya kemampuan yang sama dengan Pak Nurdin. Jadi punya apa ya, punya kemampuan spiritual atau supranatural yang sama, yang bisa menembus masuk ke dimensi lain atau alam gaib. Nah, akhirnya mereka berdua pun mulai melakukan pengejaran terhadap sukma atau jiwanya si Muksin ini yang dibawa oleh demit-demit tersebut. Nah, kemudian mereka pun melakukan apa ya, istilahnya meditasi atau apalah seperti itu. Nah, tapi mereka ini sebelumnya sudah membekali diri, sudah membentengi diri agar nanti jika terjadi sesuatu yang mungkin penyerangan dari makhluk gaib, jadi mereka sudah bisa ada perlindungan. Ya tentunya mintanya sama Allah dong, pakai doa. Nah akhirnya Pak Nurdin dan istrinya pun segera melakukan ritualnya itu tadi, bermeditasi untuk mengejar siluman-siluman tersebut yang membawa sukmanya si Muksin sebelum terlalu jauh mereka membawanya. Nah ternyata setelah dilakukan pengejaran, benar sukma atau jiwanya si Muksin itu dibawa ke suatu tempat. Nah tempatnya itu yang tadi saya bilang itu, di sebuah pegunungan di lerengnya, yang dimana itu adalah lokasi tempat pemujaan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara cepat atau pesugihan. Nah karena Pak Nurdin dan istrinya ini sudah membentengi diri dengan ajian-ajian atau doa-doanya, sehingga mereka ini pun bisa terlindungi dari itu tadi ketika makhluk tersebut melakukan perlawanan. Dan ternyata benar, ketika mereka ini masuk ke dalam dimensi lain, ke alam gaib, terus kemudian melakukan pengejaran. Nah, sosok makhluk-makhluk gaib tersebut itu menyadari dengan kedatangan mereka berdua, Pak Nurdin dan juga Bu Asih istrinya. Apalagi di situ kan memang mereka ini punya kemampuan atau kekuatan. Nah, jadi kayak ada terjadi gesekan antara kekuatan tersebut. Ya mungkin kekuatan baik dan kekuatan jahat kali ya. Di situ ada benturan energi. Nah, sehingga mereka menyadari tuh makhluk-makhluk itu, demit-demit itu yang lagi membawa tandu itu, yang di atasnya ada si Muksin. Nah karena mencium ada gelagat yang gak beres, sehingga para siluman ini pun akhirnya berbalik badan menoleh dan melihat ke arahnya Pak Nurdin dan juga istrinya. Jadi mereka itu kayak seolah-olah menyambut kedatangan mereka berdua, pasangan suami istri yang mempunyai kekuatan supranatural yang lumayan tinggi. Jadi kayak emang benar-benar disambut gitu loh. Oh ini beneran nih, sekalian masuk ke alam kita nih. Seolah-olah seperti itu. Selamat datang. Nah tapi sosok demit tersebut itu menunjukkan ekspresi wajah yang bengis, yang penuh amarah, dan serta ya menjijikan dengan aromanya yang ya mungkin itu tipu dayanya kali ya. Nah karena itu semua itu hampir membuat Pak Nurdin ini hampir berputus asa atau hampir menyerah untuk melakukan pengejaran dan mengambil sukma atau jiwanya si Muksin ini. Jadi dia itu, Pak Nurdin itu benar-benar mau mengurungkan niatnya buat menyelamatkan itu jiwanya si Muksin, muridnya itu. Nah kemudian salah satu di antara makhluk gaib tersebut mengatakan sesuatu kepada Pak Nurdin dan juga istrinya. Hei manusia, mau apa kalian datang ke sini? Kalian mau menyerahkan nyawa? Baik, bagus kalau begitu. Kalian memang sudah siap untuk menjadi budak kita. Begitu kata salah satu silumannya itu. Jadi mereka itu memang benar-benar kayak udah siap untuk membantai kedua orang tersebut, yaitu Pak Nurdin dan juga istrinya Bu Asih. Kedua orang yang bisa masuk, bisa menembus dimensi alam gaib. Nah di saat si Pak Nurdin ini dia udah lemah nih mentalnya kan. Nah kemudian istrinya ini menguatkan, Pak jangan menyerah, kasihan Muksin. Dia murid bapak kan, kasihan. Kalau sampai si sukmanya si Muksin dan jiwanya ini nggak bisa kembali lagi, kasihan anak istrinya, nggak ada yang menafkahi. Begitu ucapnya Bu Asih. Nah di situ akhirnya Pak Nurdin ini semangatnya tergugah lagi, mentalnya kembali naik. Nah akhirnya Pak Nurdin di sini ngomong ke para demit itu kan, maksud kami berdua datang ke sini, kami hanya ingin meminta agar jiwa atau sukma murid kami, yaitu Muksin, dikembalikan dengan cara baik-baik. Nah itu Pak Nurdin ngomong kayak gitu seraya dia menoleh ke arah istrinya kan, yang ada di sampingnya, sambil saling menguatkan mereka berdua ini. Nah lalu kemudian Bu Asih ini menyambung lagi kalimatnya Pak Nurdin. Iya benar, lepaskan laki-laki itu, Muksin, murid kami. Atau kalau tidak,
kalian akan berurusan dengan kami berdua. Begitu kata Ibu Asih, istrinya Pak Nurdin. Nah, jadi istrinya Pak Nurdin itu mengatakan hal yang demikian, itu memang tidak ada rasa takut, rasa gentar sedikit pun terhadap makhluk itu. Walaupun mereka berdua itu sedang berada di alam mereka. Yang dimana seharusnya ketika masuk di dimensi lain, ya ini kita lemah pasti. Nah, tapi Ibu Asih itu nggak menunjukkan kelemahannya. Jadi dia itu kayak menunjukkan bahwa ini kita manusia, itu lebih segala-galanya daripada kalian. Nah, maksudnya dalam arti apa di sini? Kita ini manusia, secara penciptaan itu adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, jadi ngapain takut dengan kalian? Nah, begitu menurut Bu Asih, gertaknya Bu Asih kepada si para dedemit ini. Nah, sehingga itu juga bisa membantu Pak Nurdin untuk membangun mentalnya kembali, membangun semangatnya kembali, untuk merebut atau mengambil kembali jiwa dan sukmanya si Muksin ini, muridnya. Nah, para siluman ini juga merespon, tapi responnya itu dengan tertawa. Apa urusan kalian dengan manusia ini? Kenapa kalian ingin membebaskannya? Aku ingatkan kepada kalian berdua, jangan pernah ikut campur urusan kami. Kalau kalian tidak ingin bernasib sama seperti manusia ini. Gitu kata salah satu siluman yang lain. Karena manusia ini sudah dijadikan tumbal oleh majikannya sendiri. Majikannya sudah menyerahkan ke kami bahwa manusia ini akan kami bawa dan akan kami jadikan budak dan jadi penghuni di tempat kami berada. Jadi, aku minta sekarang juga kalau kalian tidak ingin berurusan dengan kami dan kalian tidak ingin nyawa kalian itu terancam, silahkan kalian pergi. Dan jangan sampai membuat kami memaksa untuk melakukan perbuatan yang lebih dari ini. Begitu sombongnya si siluman itu. Nah, tapi itu tidak membuat Ibu Asih ini gentar sama sekali. Enggak. Nah, akhirnya Pak Nurdin nanya dong. Kalian bicara kalau si Muksin murid saya ini telah ditumbalkan oleh seseorang. Lantas siapa yang menumbalkan? Aku tidak percaya dengan kalian. Karena kalian itu adalah pendusta. Kalian itu jin siluman. Kalian itu jahat. Nggak ada sepatah kata pun yang kalian ucapkan itu berdasarkan dengan kebenaran. Semuanya dusta. Begitu kata Pak Nurdin memancing amarahnya siluman ini. Nah, terus kemudian dijawab, kalian tidak perlu tahu siapa yang sudah menumbalkan manusia ini. Sekali lagi aku ingatkan, jangan pernah ikut campur urusan kita. Begitu kata si demit ini kan. Nah, di sini sebenarnya Pak Nurdin sama istrinya itu udah terpancing emosi, tapi mereka ini masih mencoba untuk sabar kan. Masih kayak bernegosiasi seperti itu. Ya sudah, begini saja. Kami minta jiwa atau sukma murid kami ini dengan baik-baik. Kami tidak ingin dengan cara kekerasan. Tolong kembalikan. Urusan majikannya yang menumbalkan, saya tidak tahu menau. Yang pasti di sini manusia tersebut atau si Muksin ini tidak punya salah apapun dengan kalian. Tidak ada urusan apapun. Kasihan. Ya, tapi yang namanya siluman nggak peduli dong. Yang penting apa yang dia minta terus dikasih sama si penyembahnya ini atau si pelaku pesugihan ini, Pak Kardi, ya berarti itu yang jadi milik mereka. Kan prinsipnya seperti itu. Nah, karena negosiasinya itu tidak berujung baik, nah di sini justru malah yang emosi itu jadinya Bu Asih. Oh ya sudah, kalau itu mau kalian, kami minta dengan baik-baik tapi kalian selalu menolak dan seolah-olah kalian menentang kami. Jangan salahkan kami kalau kalian harus kami bantai di sini. Nah, akhirnya terjadi tuh perkelahian di situ, pertarungan antara Pak Nurdin, Bu Asih dan juga para demit. Nah, karena kesaktian kemampuannya Pak Nurdin dan juga Ibu Asih istrinya dan atas pertolongan Allah tentunya, mereka pun kalah demit itu. Mereka lari kocar-kacir, sedangkan si Muksin digeletakkan di situ dengan berada di atas tandu dan kondisi tubuh itu terikat dengan tali gaib atau rantai gaib. Nah, di situ Pak Nurdin sama Bu Asih ini masih kebingungan bagaimana cara untuk melepaskannya itu. Nah, akhirnya dengan meminta pertolongan Allah, dengan kuasa Allah, akhirnya perlahan-lahan rantai gaib itu pun bisa terlepas. Nah, akhirnya si Muksin ini pun kemudian bisa bicara di situ. Dia nangis ketakutan kan. Nah, nggak lama setelah si Muksin ini udah terbebas dari rantai gaibnya, tiba-tiba makhluk tersebut tadi yang kalah itu datang lagi. Nah, tapi kali ini datangnya bukan dengan makhluk yang tadi itu, tapi dengan makhluk yang lain. Sosoknya yang punya kekuatan lebih besar. Nah, mungkin makhluk tersebut itu mempunyai kedudukan yang tinggi di antara mereka.
kekuatannya juga lebih besar karena Pak Nurdin juga merasakannya. Nah, itu menurut Pak Nurdin dan istrinya Bu Asih, bahwa sosok tersebut ini adalah panglimanya mereka atau pemimpinnya mereka. Karena mereka kalah dalam pertarungan, kemudian mereka tuh ngadu ke pemimpinnya. Nah, datang tuh di situ. Nah, di situ terjadi percekcokan lagi antara si panglima dari siluman tersebut bersama dengan Pak Nurdin dan juga Bu Asih. Ya, kenapa dibilang panglima? Karena sebutannya susah ya, jadi biar gampang sebut aja panglima. Nah, kurang lebih seperti itu loh. Nah, terjadi di situ perdebatan lagi, lumayan sengit kan. Ya, terjadi ancam-mengancam. Kalau memang tidak bisa dengan baik-baik, berarti kalian berdua harus tetap tinggal di sini dan menjadi budak kami. Begitu kata si panglima dari demit ini. Ya, otomatis Pak Nurdin sama si Ibu Asih menolak dong. Terjadi pertarungan lagi di situ. Nah, untuk kali ini Pak Nurdin dan juga Bu Asih mereka kewalahan. Nah, mereka ini khawatir kalau mereka kalah nanti Muksin itu bakalan dibawa ke sana. Dan gak hanya cuma Muksin, mereka berdua juga nanti karena kalah ya konsekuensinya mereka ikut jadi bawahan mereka. Nah, di sini mulai kewalahan, tapi dengan kekuatan iman, keyakinan terhadap Tuhan, terhadap Allah SWT, dengan kekuatan doa, pasrah untuk segala-galanya, alhamdulillah kekuatan dan pertolongan Allah itu nyata. Jadi pesannya Pak Nurdin itu ya, cukup Allah lah yang menjadi penolongku, gitu kata Pak Nurdin. Nah, dengan kepasrahannya itu sehingga pertolongan itu beneran ada dan datang dan itu nyata. Si panglima dari jin tersebut itu kalah, terbakar, akhirnya meminta ampun, damai di situ. Akhirnya diserahkan tuh si Muksin, alhamdulillah. Walaupun harus terjadi sebuah pertarungan dulu. Nah, tapi mereka itu masih tetap nggak terima dengan kekalahannya itu. Ya, tapi walaupun nggak terima mau apa? Secara pertarungan udah kalah dan sudah menyerahkan si Muksin. Nah, akhirnya makhluk itu di sini mengancam. Baiklah, aku memang kalah, aku akui. Kalian lebih hebat dariku, kalian lebih sakti. Nah, dijawab sama Pak Nurdin. Bukan kami yang sakti, bukan kami yang kuat, tapi Tuhan kita, Allah. Karena yang batil pasti hancur. Begitu kata Pak Nurdin. Nah, ancamannya apa? Ancamannya seperti ini. Baik, aku serahkan tumbalku itu kepadamu, kepada kalian. Tapi, aku tidak akan pernah melepaskan orang yang memujaku. Nah, ya di sini ancaman itu juga nggak berguna buat Pak Nurdin kan. Karena nggak ada kaitannya sama Pak Nurdin. Yaitu terserah hak-hak kalian, kata Pak Nurdin begitu. Yaitu urusan antara kalian bersama orang yang memuja kalian. Jadi kalian mengancam seperti itu pun nggak ada gunanya kalau mengancam ke kita, karena nggak ada urusan apa-apa. Silahkan kalian mau berbuat apa, memang itu sudah terjadi kontrak atau perjanjian antara kalian bersama orang tersebut, silahkan. Saya juga tidak menyuruh dan saya tidak melarang. Karena kepentingan saya di sini masuk ke alam kalian, saya hanya ingin meminta dengan baik-baik murid saya ini Muksin, karena kasihan keluarganya. Tapi yang namanya jin kan menurut yang saya tahu juga kan memang seperti itu. Kalau misalkan kalah dia juga licik, masih sama tetap. Nah, jadi akhirnya balas dendamnya ke siapa? Ke si pelaku pesugihan. Nah, siapa pelaku pesugihan itu? Bosnya si Muksin. Siapa? Pak Kardi yang memuja demit itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena gagal untuk mendapatkan tumbal sukma atau jiwanya si Muksin, akhirnya yaitu berimbas berbalik lagi, ngantem ke si pelakunya. Siapa? Pak Kardi. Akhirnya Pak Kardi sendiri yang jadi tumbal. Karena nggak terima. Walaupun tadinya memang Pak Kardi itu sudah berhasil, sudah sukses menyerahkan. Nah, tapi keburu bisa diselamatkan. Nah, di situ akhirnya dibawa tuh si Pak Kardi ini. Dan kasusnya itu hampir sama. Dan itu nggak masuk akal juga. Nggak wajar. Jadi menurut pengakuan dari para pekerjanya, yang ya karena sebagian ini udah pada keluar karena tahu informasi itu si Muksin yang meninggal dengan tidak wajar yang akhirnya bisa diselamatkan, dan Muksin juga bernasibnya itu apa ya, akhirnya sukmanya dan jiwanya itu kembali, dia pun sadarkan diri dan ternyata semua mengakui apa yang dikatakan oleh Pak Nurdin ini benar, bahwa Muksin itu belum meninggal dunia. Coba kalau Muksin udah meninggal, maksudnya mereka yakin dengan diagnosa dokter itu, terus kemudian dikebumikan, ya meninggal beneran akhirnya. Nah, kita balik lagi nih ke nasibnya Pak Kardi. Nah, jadi Pak Kardi itu kan di home industrinya, di perusahaannya itu kan masih tersisa ya hanya beberapa orang.
Jadi yang memang nggak mengetahui tentang hal tersebut, dan ada juga yang baru kan, karena yang lama ini yang barengannya Muksin ini kan banyak yang keluar. Nah jadi Pak Kardi ini ngambil orang baru lagi. Nah itu yang di situ kebanyakan orang-orang baru yang nggak tahu ceritanya. Nah ya seperti biasa Pak Kardi itu yang ngasih makanan baik pokoknya. Nah tiba-tiba di situ Pak Kardi ini ikut menikmati makanan tersebut. Jadi karena karyawan baru, jadi kan biar kelihatan ramah gitu, ikut makan itu suguhannya. Nah tiba-tiba sama halnya yang terjadi ke si Muksin. Ketika makan nggak lama perutnya sakit, lemes, keringat dingin keluar semua, suhu badannya naik panas. Dibawa ke rumah sakit, divonis meninggal dunia. Sama persis sama yang dialami si Muksin. Nah tapi untuk kali ini nggak ada yang menyelamatkan. Ya memang kalaupun diselamatkan juga mungkin nggak bisa, karena orang tersebut memang sudah melakukan perjanjian. Walaupun mungkin itu belum masanya, belum datang waktunya. Mungkin itu tadi ketika Pak Kardi jadi tumbalnya sendiri, mungkin nanti di akhir perjalanan. Nah tapi karena ini tumbal yang dikasih sama Pak Kardi ini nggak berhasil, nah sehingga ya mungkin menurut demitnya yang dipuja itu ya udahlah, ngapain, ini orang udah mengecewakan, ambil aja udah. Lagian nanti ujung-ujungnya juga sama, dia juga jadi budak di sini. Akhirnya diambil. Dan divonis meninggal itu ya diurus selayaknya jenazah, dimandikan, terus kemudian dikebumikan, dikubur. Ya mungkin itu kalau misalkan diselamatkan kayak si Muksin ya ada kemungkinan bisa kali ya, tapi nggak tahu juga karena udah terikat kontrak di situ dengan makhluk halus atau udah menggadaikan jiwanya, nyawanya. Akhirnya meninggal dan dikuburkan. Nah itu nasibnya Pak Kardi yang akan menumbalkan, bukan akan, sudah menumbalkan tapi gagal. Siapa yang ditumbal? Anak buahnya si Muksin. Nah akhirnya dia sendiri yang jadi tumbal atas pesugihannya sendiri. Nah itu seperti itu perjalanan kisah yang dialami oleh Muksin. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajarannya dan juga hikmahnya. Saya mohon maaf apabila dalam saya bercerita ini banyak ucapan, tutur kata saya, kalimat saya yang belibet mungkin, yang kurang bisa dipahami, kurang bisa diterima ke kalian semua. Saya mohon maaf, karena itu benar-benar kebodohan dari saya pribadi dan kelemahan dari saya. Tapi apabila ada contoh pelajaran hikmah yang bisa diambil, itu semata-mata pertolongan dari Allah SWT. Yang pada intinya, yang nggak baik, yang buruk, yang negatif, buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin. Dan yang baik kalian ambil yang positifnya, yang bisa diambil pelajarannya. Nah buat kalian semua lur, dimanapun kalian berada, terima kasih banget nih yang udah hadir, yang udah nonton videonya, yang dengerin ceritanya sampai selesai. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan rezeki yang halal tentunya, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang berniat buruk, yang gak baik ke kalian semua. Amin. Nah terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video dan juga cerita-cerita berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.